Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 eh, dengan mata kuliah persamaan diferensial biasa dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Stefanus Budi Waluyo MSI dan Siti Muawana SPD MSc akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu mengenai aplikasi persamaan diferensial biasa OD1 pada produk domestik bruto. Sebelumnya, perkenalkan, saya di Maulana Darmawan dengan NIM 41014220039 dan rekan saya. Saya Fadila Salvia Khairunisa dengan NIM 41014220010. Dan rekan kami yang satunya yaitu Novelty Kamila Ramadhani dengan NIM 41014220009. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa pada suatu negara yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya ini dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, selanjutnya pertumbuhan produk domestik bruto, misalkan fungsi YT menyatakan jumlah produk domestik bruto pada saat T waktu dan G menyatakan laju pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto, maka model PDB atau persamaan diferen biasa eksponensial dapat ditulis yaitu DYT per DT sama dengan G kali YT, di mana G adalah konstanta dan persamaan diferensial tersebut merupakan separable differential equation atau persamaan diferensial terpisah. Nah, dari persamaan tadi dapat dituliskan kembali menjadi DYT per DT sama dengan GYT akan ekivalen kita eh, kalikan kedua ruas dengan DT dan kalikan kedua ruas dengan 1 per YT diperoleh DYT per YT sama dengan GDT. Lalu akan ekivalen dengan integral DYT per YT sama dengan integral GDT. Lalu integral DYT per YT sama dengan ln mutlak YT dan integral GDT sama dengan GT plus T. Maka akan ekivalen dengan ln nilai mutlak YT sama dengan GT plus T. Nah, ini kita eksponensialkan akan menghasilkan YT sama dengan C E pangkat GT. Nah, jika diberikan kondisi awal T sama dengan 0 dan Y0 sama dengan Y0, maka diperoleh C sama dengan Y0 sehingga solusi khusus dari PDB tersebut adalah YT sama dengan Y0 E pangkat GT. Dari solusi khusus PD tersebut, jika nilai G lebih dari 0, maka produk domestik bruto akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai G kurang dari 0, maka produk domestik bruto akan menurun. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh penerapan pada produk domestik bruto. Baik, untuk penerapan pada produk domestik bruto, di sini diberikan data gross domestic product atau GDP atau dikenal sebagai produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan 2023 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS adalah sebagai berikut. Pada tahun 2019, GDP-nya dalam miliar rupiah diperoleh yaitu 15.832.657. Pada tahun 2020 diperoleh 15.443.353. Pada tahun 2021 diperoleh 16.976.690, 2022 19.588.445, dan pada tahun 2023 adalah 20.892.400. Maka, tentukanlah GDP Indonesia pada tahun 2024 sampai dengan 2028 jika dimisalkan bahwa tahun 2019 merupakan waktu awal dan gunakan model pertumbuhan persamaan diferensial biasa serta gunakanlah software Microsoft Excel. Untuk menyelesaikannya, nah, kita misalkan bahwa YT merupakan GDP Indonesia. GDP di sini sama dengan PDB pada saat T waktu, sehingga laju perubahan GDP diberikan oleh persamaan yaitu DY per DT sama dengan GY. Persamaan tersebut merupakan separable differential equation atau persamaan diferensial terpisah.
Sehingga PD tersebut dapat dituliskan menjadi DY per Y sama dengan GDT. Maka diintegralkan kedua ruasnya diperoleh integral DY per Y sama dengan integral GDT. Lalu akan ekivalen dengan ln mutlak Y sama dengan GT plus C, maka Y sama dengan C dikali E pangkat GT. Karena tadi pada tahun awal adalah tahun 2019 dan kita anggap sebagai T sama dengan 0, maka Y0 sama dengan 15.832.657. Lalu diperoleh bahwa C sama dengan Y0 dan solusi khusus dari PD tersebut adalah YT sama dengan 15.832.657 E pangkat GT. Nah, selanjutnya kita dapat mensubstitusikan nilai T sama dengan 1 dan Y1 sama dengan 15.443.353. Maka diperoleh persamaan yaitu 15.443.353 sama dengan 15.832.657 E pangkat G. Kita namai persamaan ini sebagai persamaan satu. Lalu kita substitusikan T sama dengan 4 dan Y4 sama dengan 20.892.400 sehingga diperoleh persamaannya yaitu 20.892.400 sama dengan 15.832.657 E pangkat 4G. Kita namai sebagai persamaan yang kedua. Lalu kita dapat menguraikan persamaan kedua menjadi 20.892.400 sama dengan 15.832.657 E pangkat 4G. Lalu kedua ruas kita dapat bagi menjadi dengan 15.832.657 sehingga diperoleh 20.892.400 per 15.832.657 sama dengan E pangkat 4G. Nah, lalu kita dapat menguraikan kedua ruas dengan logaritma natural, maka kita peroleh ln dari 20.892.400 per 15.832.657 sama dengan ln E pangkat 4G. Maka diperoleh ln dari 20.892.400 per 15.832.657 sama dengan 4G. Sehingga diperoleh G sama dengan 0,069328. Nah, karena kita sudah peroleh nilai G-nya, maka kita dapat mensubstitusikan nilai G ke persamaannya. Maka diperoleh solusi khusus yang baru yaitu YT sama dengan 15.832.657 E pangkat. G-nya digantikan dengan nilai G yang sudah dihasilkan yaitu 0,069328 T. Sehingga GDP Indonesia pada tahun 2024 sampai dengan 2028 merupakan ketika T sama dengan 5 hingga T sama dengan 8 atau Y5 sampai dengan Y9. Sehingga kita substitusikan maka diperoleh yaitu Y5 sampai dengan Y9 yang tertera pada layar. Nah, eh untuk sesuai dengan pada soal, kita akan menghitung juga menggunakan software Microsoft Excel. Untuk perhitungan dengan menggunakan Microsoft Excel ini, kita menggunakan fungsi growth yang tersedia pada Microsoft Excel, sehingga diperoleh yaitu pada tahun 2024 untuk perhitungan secara manual diperoleh yaitu 22.392.245. Sedangkan pada perhitungan Excel diperoleh 22.349.385. Pada tahun 2025, perhitungan manualnya diperoleh 23.999.733, sedangkan perhitungan Excelnya yaitu 25.079.835. Pada tahun 2026 diperoleh
25.722.619 untuk perhitungan manual dan Excelnya yaitu 27.349.474. Untuk 2027 diperoleh 27.569.186 untuk perhitungan manual dan Excelnya 29.530.841 dan pada tahun 2028 diperoleh GDP secara manual yaitu 29.548 serta pada perhitungan Excel diperoleh 32.481.658. Nah, untuk langkah-langkah dalam menyelesaikan GDP dari tahun 2024 sampai dengan 2029 menggunakan Excel. Yang pertama, kita beri nama sel pada Microsoft Excel dengan keterangan T sebagai waktu dalam tahun dan GDP sebagai nilai GDP-nya. Lalu inputkan data sesuai yang diperoleh, lalu menghitung nilai GDP di setiap tahunnya dengan menggunakan rumus growth pada Excel yaitu growth, noun yes, noun X, dan new X, serta konstanta. Lalu untuk memunculkan grafik pada Excel, maka kita akan klik insert, lalu pilih grafik. Lalu select data, atur data. Maka diperoleh grafik menggunakan Excel adalah sebagai berikut. Jadi untuk sumbu X adalah tahunnya dan sumbu Y adalah besaran GDP atau PDB atau produk domestik brutonya. Lalu selain menggunakan Excel, maka kita dapat menggunakan aplikasi Maple. Yang pertama, kita membuka terlebih dahulu aplikasi Maple, lalu pilih New Worksheet dan memasukkan persamaan-persamaan diferensial yang tersedia pada soal. Nah, untuk Maple sendiri juga dapat menghasilkan gambar grafik yang tertera pada layar. Maka dari permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa persamaan diferensial dari orde pertama ini memiliki peranan yang penting dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah untuk perhitungan gross domestic bruto atau produk domestik bruto suatu negara. Laju perubahan GDP mengikuti persamaan dari per DT sama dengan GY, di mana YT adalah GDP Indonesia pada saat T waktu. Nah, dari konsep perhitungan laju perubahan GDP ini dipengaruhi oleh Y0 sebagai GDP awal dan nilai G sebagai suatu rasio peubah. Dalam kasus yang telah dibahas sebelumnya, GDP Indonesia pada tahun 2024 hingga 2028 dapat dihitung melalui persamaan diferensial dengan Y0 dan G yang telah ditemukan nilainya, serta nantinya dapat mensubstitusikan nilai T yang menunjukkan waktu, sehingga dapat terlihat grafik bahwa GDP Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan 2028 mengalami peningkatan. Baik, cukup sekian pemaparan terkait dengan aplikasi orde pertama dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.